Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai ketauhidan. Kalau kita bicara tauhid, berarti kita bicara tentang Tuhan Sang Pencipta. Kita akan membuatnya menjadi judul yang lebih sederhana dengan judul Mengenal Tuhan. Teman-teman sekalian, pertanyaan yang menarik adalah ketika ditanya, mengapa manusia ingin sekali mengenal Tuhannya? Karena memang dikatakan bahwa bertuhan adalah salah satu fitrah manusia. Pada dasarnya dalam diri manusia itu selalu selalu merasa ada zat yang lebih besar dari dirinya. Sehingga dengan pengakuan terhadap adanya zat yang lebih besar dari dirinya, adanya zat yang lebih berkuasa dari dirinya, bahkan mengakui bahwa dialah yang menciptakan kita, oleh karena itu kita memiliki harapan. Ketika kita merasa lemah, ketika kita merasa putus asa, disitulah kita merasa ada zat yang bisa menolong kita. Di satu sisi lain, kita pun mengakui bahwa kita lemah, dan karena kita memiliki harapan. Oleh karena itulah kita jadi memahami mengapa justru di saat titik-titik terlemahlah seseorang biasanya mengingat dirinya. Itulah kenapa ketika dalam kondisi putus asa biasanya seseorang mengatakan, "Ya Tuhan, saya salah apa? Ya Allah, apa dosa saya?" Ini yang mengatakan bahwa inilah salah satu fitrah seseorang, fitrah manusia, mereka memang ingin mencari Tuhannya. Nah, yang menarik untuk ada cara yang berbeda antara orang barat dan orang timur. Kenapa bisa seperti itu? Saya memakai analogi begini. Kalau Anda ingin pergi ke satu tempat, dan Anda nggak tahu arah ke sana itu bagaimana caranya, maka otomatis ada dua kemungkinan. Satu, Anda akan mencari orang yang bisa memberikan info ke Anda cara menuju tempat tersebut, ya kan? Intinya pada dasarnya kita ingin mengenal Tuhan, tapi bagaimana caranya? Cara pertama adalah kita cari orang yang bisa mengenal tempat yang ingin kita tuju. Kalau Anda misalnya mau ke Pulau Gadung, Anda bisa nanya, "Mas, mau ke Pulau Gadung gimana caranya?" Nah, ketika diinformasikan, "Oh, tempatnya ke sini," gitu. Nah, itu yang dikatakan bahwa Anda mengenal atau Anda mencapai suatu tujuan berdasarkan informasi. Bila dalam Islam dikatakan itu dalil nakli, artinya kita mengetahui sesuatu berdasarkan informasi. Begitupun di mengenal Tuhan. Kita juga bisa mengetahuinya berdasarkan informasi. Informasi yang dari mana? Biasanya karena kita terkait dengan Tuhan, maka kita mendapatkan informasi dari para nabi. Para nabi yang mendapatkan wahyu tentang Tuhan. Nah, di sinilah yang menarik, orang timur rata-rata mendapatkan banyak kunjungan nabi, bahasanya seperti itu. Sehingga berdasarkan itulah mereka rata-rata mengetahui informasi di manakah atau bagaimana cara menyembah Tuhan dan lain sebagainya. Namun ingat, yang namanya informasi bisa jadi ada kesalahan pula bila pemberi informasinya itu salah gitu. Itulah kenapa kepercayaan atau keimanan kepada pemberi informasi menjadi satu hal yang penting. Artinya kalau pemberi informasi itu adalah orang yang bisa dipercaya, maka informasi yang Anda dapatkan pun menjadi satu hal yang bisa dipercaya. Namun bila yang memberikan informasi ternyata adalah seseorang yang sangat tidak bisa dipercaya, maka informasinya dengan demikian batal. Nah, inilah kemudian bertuhan ala orang timur adalah bertuhan menggunakan informasi dengan catatan pastikan bahwa pembawa informasi tersebut memang adalah seseorang yang memang valid, yang memang Anda yakini sebagai nabi. Lalu kedua, bagaimana kalau tidak dapat informasi? Tidak ada seorang pun yang bisa ditanya, maka cara kedua adalah Anda menggunakan logika Anda. Anda menggunakan insting Anda untuk sampai ke tempat tujuan tersebut. Ini pula yang dilakukan oleh orang-orang Barat untuk mengenal Tuhan.
Jadi mungkin mereka tidak bisa mengenali atau mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk bertemu seseorang yang memberikan informasi yang valid tersebut. Akhirnya yang dilakukan adalah mereka mencoba mencari cara bagaimana mengenal Tuhan. Mereka berproses untuk akhirnya mengenal Tuhan yang satu. Nah, prosesnya ini cukup menarik. Nanti Anda akan melihat bagaimana proses dari yang akhirnya apakah jangan-jangan ini sampai akhirnya mengakui satu Tuhan. Kalau Anda bicara tentang, teori barat cara mereka mengenal Tuhan dengan berbagai prosesnya, maka Anda akan ketemu dengan fasenya. Fasenya artinya proses bagaimana seseorang mengenal Tuhan yang berbeda dari satu waktu ke waktu lain. Pertama dimulai dengan dinamisme. Dinamisme ini di sini adalah bagaimana, seseorang mengakui adanya zat yang sangat berkuasa pada suatu benda. Artinya misalkan kita meyakini benda itu memiliki kekuatan. Itu yang dinamakan Anda masuk dalam fase dinamisme ketika pengakuan atas benda yang diyakini memiliki kekuatan. Contohnya misalkan Anda melihat, wah, pohon itu sepertinya punya kekuatan. Itu bisa disembah gitu kan. Makanya kenapa Anda lihat misalnya pohon diberikan sesajen. Salah satunya mungkin itu cara penyembahannya. Cuma yang menarik, ada fase berikutnya. Hampir mirip, tapi terkadang Anda harus tahu beda tipis. Kenapa? Karena di situ mungkin manusia sudah mulai berpikir, jangan-jangan yang punya kekuatan bukan pohonnya, karena banyak pohon lain serupa, kok biasa saja. Jangan-jangan yang punya kekuatan adalah roh dalam pohon tersebut. Oleh karena itulah, mulai masuk dalam fase yang disebut animisme. Yang disembah sama, pohon sepertinya, tapi ternyata yang membedakan adalah yang satu penyembahan terhadap pohonnya, yang kedua adalah penyembahan terhadap roh yang ada dalam pohon. Gitu ya. Jadi beda dinamisme dan animisme, yang satu berbasis benda, yang satu berbasis roh. Lalu kemudian mungkin pemikiran berkembang. Mungkin di situ berpikir jangan-jangan yang punya roh bukan hanya pohon. Bisa jadi matahari, bisa jadi sungai, bisa jadi laut, dan banyak hal lainnya. Akhirnya kekuatan itu ternyata bukan cuma di satu tempat, tapi di banyak tempat. Itulah yang kemudian yang kita kenal dengan politeisme, artinya kekuatan ada di banyak tempat, ada di mana-mana. Jadi kesannya kita mengenal, orang-orang mengenal banyak dewa, gitu, karena ada dewa laut, ada dewa dan lain sebagainya. Di sini kita sebut dengan fase politeisme ketika mengakui ternyata kekuatan bukan hanya di satu tempat saja. Namun akhirnya ketika kita manusia mulai mengakui banyaknya kekuatan, banyaknya dewa, mulai berpikir lagi, kalau memang banyak kekuatan, siapa yang jadi ketuanya? Siapa yang mengomandoni? Siapa yang jadi komandannya? Disitulah masuk dalam fase yang disebut henotheisme, artinya berbasis pemimpin dewa. Artinya mungkin dari banyak dewa ada satu yang paling sangat kuasa, itu kita sebut masuk dalam henotheisme. Nah, yang menarik, setiap budaya, setiap tempat itu kesannya memiliki penguasanya masing-masing. Artinya dewa yang agungnya masing-masing. Jadinya ketika akhirnya orang India misalkan pergi ke Yunani, dia akan terkejut. Loh, di tempat saya ketuanya adalah dewa A. Kenapa di tempat Anda beda gitu? Disitulah kemudian akhirnya mereka merasa jangan-jangan bukan dua-dua ini ada lagi yang lebih berkuasa dari semuanya yang ada di alam yang mengatur semua alam ini. Ini kemudian masuk ke dalam fase terakhir yang disebut monoteisme. Jadi satu Tuhan yang sama mungkin berbeda nama, tapi ternyata itulah yang maha kuasa. Anda lihat di sini fasenya adalah fase. Jadi kalau Anda naik kalau kita bayangkan dalam suatu jenjang dalam suatu kelas, ada yang namanya kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, dan kelas 5. Anggaplah kelas 5 adalah kelas tertinggi. Pertanyaannya, secara ideal memang Tuhan itu satu, itu diakui dengan ketika kita sudah memiliki pemahaman yang sangat panjang. Tapi pertanyaannya, kenapa banyak orang yang masih ada di kelas 1 gitu kan? Kenapa banyak orang yang masih mengakui bahwa misalkan jimat adalah segala sesuatu? Disinilah yang kemudian kita mencoba memahami bahwa
mungkin daya pikirnya masih ada di situ, kita dengan hinaan tidak akan membuat orang ini akan lompat ke kelas yang lebih tinggi. Karena dengan hinaan biasanya mereka menjadi malah semakin kekeh di tempatnya, karena tidak ada satupun yang mau dihina. Cara paling gampang adalah buka keran diskusi, buka pemikirannya sehingga akhirnya bisa naik ke kelas yang lebih tinggi. Oke ya. Nah, di sini kemudian inilah yang kemudian yang membedakan antara spiritualitas dan religiusitas. Karena spiritualitas adalah cara manusia mengenal dan dekat dengan Tuhan. Artinya kita mengakui adanya Tuhan. Nah, di sini artinya kenapa bertuhan atau memiliki spiritualitas yang bagus adalah fitrah manusia. Tapi berbeda dengan religiusitas, karena religiusitas berarti terkait dengan cara-cara tertentu, ritual tertentu. Di sini kita bermain dengan agama. Makanya, karenanya religiusitas dan spiritualitas itu dua hal yang sedikit berbeda. Orang yang religius maka biasanya memahami spiritualitas yang cukup tinggi, karena tujuannya dari orang religius itu adalah memiliki spiritualitas tinggi, tapi orang yang spiritualitas tinggi terkadang belum tentu memilih religius, artinya belum tentu dia memilih satu agama tertentu yang menjadi medianya untuk bisa mencapai spiritualitas yang tinggi. Mungkin itu saja teman-teman. Semoga membuka wawasan. Setelah ini silakan yang ingin bertanya dan Anda bisa membaca banyak hal terkait ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.